Oke, sekarang masuk ke koefisien. Koefisien suku kedua. Sama, soalnya sama. Seperti ini soalnya. A-nya 5X, B-nya Y, N-nya 6, R-nya berapa, Nana? 2-1. 2-1, berarti R-nya sama dengan 1. Kalau yang ditanyakan koefisien suku kedua, berarti bagaimana caranya? Caranya tetap sama, cuman tetap sama seperti yang tadi, cuman kita mencarinya hanya koefisiennya saja caranya. Silakan dikerjakan, atau kita bahas sama-sama. Ini yang diket ya, langsung ya. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Sama toh? Ini rumusnya A N R dikalikan B pangkat. Nah, seperti ini ya. N-nya berarti berapa? 6 kombinasi 1. 6 kombinasi 1. Kita kalikan A-nya tadi berarti 5X. 6 kurangi 1. B-nya Y pangkat 1. Wes. Silakan dicari. 6 kombinasi 1 berarti sama dengan berapa? 6 faktorial dibagi 5 faktorial kali 1 faktorial. 5x 6-in 1 berarti 5x pangkat 5. Y pangkat 1. Coret jadinya berapa 6. nih? 6. 5 pangkat 5 berapa? Hitung. 3125 X pangkat 5. 3125 X pangkat 5 Y. Wes, hitung. 6 kali 3125 sama dengan berapa? 18.750. 18.750 X pangkat 5 Y. Yang ditanyakan tadi apa yang ditanyakan? Koefisien suku ketiga. Berarti koefisiennya berapa, anak-anak? Suku kedua, Bu. Oh iya, suku kedua. Terima kasih diingatkan. Koefisien suku kedua sama dengan berapa? 18.750. Iya. 18.750. Ini. Jelas? Kalau koefisien berarti yang ditanyakan hanya koefisiennya saja. Kalau suku ya semuanya. Pakai variabel. Dicermati dulu. Kalau misalkan ada yang bingung, boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Masih banyak. Sudah difoto? Foto dulu ya, Nak. Kirim ke grup. Sudah? Lanjut ya. Soal yang sama. Jadi silakan tulis lagi soalnya. Soalnya adalah 5x plus y pangkat 6. Sekarang yang C. Tentukan koefisien x kuadrat y pangkat 4. Dari soal yang sama. Tapi di sini sudah ditentukan variabelnya di sini. X kuadrat y pangkat 4 ini letaknya koefisiennya di mana? Letaknya. Yang tadi ya. Yang diketahui tadi N-nya sama dengan 6. A-nya itu 5X. Terus B-nya sama dengan Y. Tapi di sini sukunya kan belum ditanyakan. Berarti R-nya kan nggak ditanyakan. Nah, R-nya kan nggak tahu toh. Ya toh? Jelas? Karena di sini soalnya hanya koefisien X kuadrat Y pangkat 4. Caranya bagaimana? Caranya sama. Caranya. Tadi rumusnya apa? Ini kan. A ini dikalikan B pangkat R. Seperti ini kan. Ini rumusnya.
Kita masukkan satu-satu. N-nya tadi berapa? 6 kombinasi R. R-nya kan nggak ada. Ya toh? A-nya berapa? 5X. N-nya berarti 6 min R. Seperti ini kan. B-nya berapa? Y. Pangkat ini. Sampai sini dulu. Sudah jelas? Sampai sini. Nah, cara menentukannya kita lihat yang ini. Ini yang ditanyakan kan ini. Nah, kalau misalkan Bu Desi sama dengan kan ini kan berarti sama dengan X kuadrat Y pangkat 4. Ya, kita menyamakan saja. Yang kita hitung yang ininya. Nah, supaya sama. Seperti ini ya. Ini misalkan Bu Desi keluarkan. Jadinya berapa nih? 5X 6 min R kalikan Y pangkat ini sama dengan X kuadrat Y pangkat 4. Kalau misalkan kita samakan, kalau disamakan bagaimana anak-anak? X dengan X, Y dengan Y. Ini kan bisa. Ya toh? Misalkan yang pertama kita pakai X-nya ya. 5X pangkat 6 min R sama dengan X kuadrat. Yang ini kan. Kita pakai yang X-nya saja. Kita pakai yang ini sama ininya saja. Ini kan sama seperti X 6 min R sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan disamakan kelas 10 dulu berarti 2 toh. Berarti R-nya sama dengan berapa? 4. 4. Misalkan kita coba yang kedua. Jelek. Jadi pakai penggaris saja. Nah, kita pakai yang Y sekarang ya. Y-nya itu ada Y pangkat ini sama dengan Y pangkat 4. Berarti R-nya sama dengan berapa? 4. Sama tuh antara ini sama ini. Nah, kalau misalkan R-nya adalah 4, berarti ini suku keberapa? Kalau R-nya sama dengan 4, ini berarti suku keberapa? Suku kelima. Ya kan? Rumusnya tadi R-nya kan suku ke N dikurangi 1. Ini berarti suku kelima. Tulisannya nanti. Suku kelima. Nah, seperti ini toh. Kalau misalkan sudah ketemu ini suku kelima, kita kembalikan lagi. Berarti yang ditanyakan apa? Koefisien. Kan sudah ketemu tuh suku kelima. Berarti kan koefisien. Berarti kita langsung masukkan saja ke rumus yang tadi ke sini ya. Berarti 6 kombinasi 6 kombinasi 4. 4 dikalikan 5X. 5 X pangkat 6 min 4. 6 min 4 terus Dikalikan Y pangkat 4. di sini toh. Ini jadinya berapa? 6 faktorial 2 faktorial 4 faktorial. Kita kalikan 5X pangkat 2 Y pangkat 4. Terus jadinya coret 6 kali 5. 2 itu 2 kali 1. Yang ini jadinya berapa, Nak? 25X kuadrat. Y pangkat 4. Terus coret jadi 3. 5 kali 25 berapa? 125. 125 kali 3. 375. 375
X kuadrat Y pangkat 4. Sama kan di soalnya? Berarti X kuadrat Y pangkat 4. Nah, ini kan ini. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan ini. Ya toh? Jadi koefisiennya sama dengan 375. Selesai. Dilihat dulu, dipahami dulu. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya. Jangan melihat cara pengerjaannya banyak, rumusnya hanya ada satu, yang penting satu, teliti. Wes, tutup. Nanti tipe soal seperti ini akan berisi keluarkan di PAS. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Albert Nathanael, sudah jelas? Jelas, Bu. Margareta May, sudah jelas? Jelas, Bu. Rico, gimana Rico? Jelas, Bu. Ya, wis. Boleh dilanjut anak-anak. Sekarang kita ganti ke soal berikutnya. Masih tetap soal yang sama, cuman kita cari nilai tengah. Oke. Nah, soal yang sama suku tengah. Suku tengah dari 5x plus y pangkat 6. Sekarang, suku tengah dalam binomial Newton itu adalah jika syaratnya pangkatnya hanya genap. Kalau pangkatnya genap, itu kan misal, kalau misalkan suku tengah, yang namanya suku tengah itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ini ganjil, suku tengahnya pasti 3, ini nggak bisa. Jadi syaratnya harus genap. Kalau genap, berarti suku tengahnya kan antara 3 dan 4, berarti ini 3,5. Misalan ya, jadi suku tengah dalam binomial Newton itu terjadi jika pangkatnya genap. Jelas? Sekarang. Nah, sekarang kita cari rumus suku tengah. Kalau pangkatnya genap, itu sama dengan apa? Setengah N tambah 2. Ini rumusnya. Ini berlaku jika pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil bagaimana? Tidak bisa. Pangkat genap. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini adalah apa? Syarat. Ketentuannya, syaratnya pangkatnya genap. Sekarang, kita cari terlebih dahulu. Kita cek suku tengahnya, berarti setengah, N-nya berapa? N-nya kan 6. 6 plus 2. Berarti suku tengahnya 6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti ini adalah suku ke 4. Ya. Karena suku tengahnya dari ini, berarti suku tengahnya adalah 4. Oke, sampai sini jelas? Sampai sini. Karena ini sudah diketahui suku tengahnya adalah 4, berarti kita tinggal mencari yang lain. Kita cek satu-satu sekarang, berarti A-nya sama dengan 5X. Sama seperti tadi, toh. B-nya sama dengan J. N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan berapa? 6. 6. R-nya berarti 4 Tiga. min 1. Betul. R-nya berarti 3. Wes, langsung dijawab. Caranya sama seperti tadi ya. Ya silahkan kalian yang mengerjakan sekarang.
rumusnya. Bu Desi boleh minta bantuannya Angela Ana. 6 6 C kombinasi 3 ya, terus 5X 5x 6 dikurangi 3 terus Y y pangkat 3. terus yang ini jadi Itu 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial terus terus 5x pangkat 3 terus dikali Y pangkat 3 terus lalu coret dicoret jadinya 4 kali 5 kali 6. Aduh, maaf Bu, di rumah saya rame Bu. Nggak Terus apa-apa. 3 dikali 2 kali 1. Yang bisa dicoret. Yang bisa coret 3 sama 2 sama 6 Bu. Oke, terus ini jadinya Ini jadinya 125 X pangkat 3 terus dikali Y pangkat 3. 5 kali 4 20 kalikan ini jadinya 2.500 atau 2.500 X X pangkat pangkat 3 Y pangkat 3. selesai. Jelas ya anak-anak? Oke, sudah jelas? Sudah difoto? Silakan difoto kirim ke grup. Oke, sudah? Oh, ada report, saya lupa. Oke, tugas. 1. Soalnya ada 2 akar Y min 3 dibagi akar Y pangkat 6. Anak IPA nggak apa-apa ya, kasih soal begini ya. Soal nomor 1, tentukan suku ketiga. Soal nomor 2, tentukan koefisien nilai Y-nya. Kasih bantuan dari soal ini. Yang diketahui. A-nya berapa? A-nya berapa? 2 akar Y. 2 akar Y. Biar lebih gampang, 2 akar Y itu berarti sama dengan 2 kali Y pangkat. Sang pangkat setengah. Betul ya? Hahaha. B. B-nya berapa? Min 3 per akar Y. min 3 per akar Y itu berarti min 3 Y pangkat. Y pangkat Min setengah. min setengah. Kita jadikan seperti ini aja, biar lebih gampang. E-nya berarti 6. Wes toh, ini kan mutlak. Yang diketahui kan ini. Yang diketahui. Nanti untuk yang nomor 1, kalau suku ketiga berarti R-nya sama dengan 2. Ya toh, koefisiennya pakai cara yang tadi. Wes, tugas kalian ini, nanti pertemuan berikutnya, Bu Desi akan minta salah satu anak untuk menjelaskan yang ini. Sampai sini jelas? Sampai sini. Terus tugas yang ini dikumpulkan. Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya sebelum kita ketemu minggu depan. Sampai sini jelas? Oke. Sudah difoto soalnya? Sudah. Udah sih stop share ya? Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini 1 jam full kita pakai. Udah sih mau tanya untuk refleksi hari ini. Stephen, refleksi untuk hari ini apa Stephen setelah kamu mempelajari tentang binomial Newton yang tadi? Tentang itu, Bu.